Pemirsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih pemula Kota Tebing Tinggi tahun 2022 dengan tema mewujudkan pemilih muda yang cerdas untuk sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Hajasawi Nasution, Jalan Dr. Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin 21 November 2022. Pendidikan politik bagi pemilih pemula tersebut diikuti oleh pelajar, organisasi kemahasiswaan dan organisasi pelajar Kota Tebing Tinggi dan dengan menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Esos MSP, dan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Marwan SAG. Dalam kata sambutannya, PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati Esos MTP yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kota Tebing Tinggi, Zubir Husni Harahap SH mengatakan, pada tahun 2024, kita akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar dan terumit sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Saya berharap kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula Kota Tebing Tinggi ini semakin meningkatkan pemahaman anak-anak muda bagaimana proses politik dan demokrasi berlangsung, serta bagaimana generasi muda berperan sebagai pelopor berkembangnya kehidupan demokrasi yang positif di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 menjadi sukses. Jadi dengan memberi pengetahuan dan kesadaran kepada para pemilih pemula, terutama yang hadir ini kan ada siswa sekolah dan kemudian organisasi mahasiswa, organisasi pelajar. Kita berharap mereka menjadi pemilih yang cerdas yang bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu nanti dan berperan dalam memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan cita-cita dari demokrasi. Tadi ada juga para siswa yang mempertanyakan tentang money politik dalam setiap pilkada. Bisa jelaskan sedikit, Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa prinsipnya money politik tentu sangat dilarang. Jadi tadi kedua narasumber sudah menekankan bahwa kalau dalam hukum agamanya pun disebutkan yang memberi dan menerima itu berdosa seperti itu. Jadi memang kita tentunya menentang money politik itu dan berharap pemilu ini berjalan dengan baik, persis sesuai dengan koridornya, sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, apa himbauan Bapak kepada para siswa, khususnya bagi para pemilih pemula, himbauan Bapak? Ya, kami berharap para pemilih pemula ini bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada nanti, menjadi pemilu yang bersih, pemilu yang aman, kemudian pemilu yang benar-benar bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Dan tentunya kami juga berharap kepada pemilih muda ini, pemilih muda yang cerdas adalah pemilih muda yang berperan aktif juga untuk menjadi social agent atau agen perubahan, menjadi pelopor lah di masyarakat, mengkampanyekan demokrasi yang baik dan pemilihan umum yang jurdil, luber dan apresiasi ya langkah yang sudah dilakukan oleh Kesbang Tebing Tinggi melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Karena memang harapan kita proses dan tahapan pemilu ini kan diikuti oleh banyak orang. Dan oleh karena itu saya kira pendidikan kepada pemilih pemula itu kan menjadi sangat penting supaya mereka punya pemahaman, punya kesadaran bahwa 5 menit di TPS itu dia menentukan masa depan kita sebagai bangsa. Lalu gimana pendapat Bapak setiap menjelang pemilu lalu ada money politik, Pak? Money politik ini sudah diatur oleh undang-undang, itu sesuatu yang tidak boleh, bahkan sudah diancam dengan ancaman pidana.
Jadi memang ya perlu kesadaran yang baik dari masyarakat ya untuk sama-sama kita menolak money politik. Kalau ada yang money politik, Pak, apa bisa dilaporkan? Kalau ada money politik silakan, nanti ruangnya sudah disediakan oleh undang-undang, silakan laporkan ke Bawaslu. Mungkin nanti Bawaslu ini sangat baik untuk diikuti karena telah memberikan kami materi serta edukasi tentang pemilu yang berpacu pada ajas-ajas pemilu, lumber dan jurdil, sehingga bisa menciptakan kami para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas. Ya. Jadi siapa yang ada pilih nanti pada pemilu yang akan datang tahun 2024? Yang ngasih uang atau berdasarkan visi misinya atau bagaimana? Ya, yang saya pilih berdasarkan visi misi karena jika saya memilih calon yang memberi saya uang itu tidak sesuai dengan harapan saya, sehingga itu membuat negara ini menjadi negatif karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi harus sesuai dengan visi misi ya. Sangat menambah wawasan saya untuk akan bisa mengikuti pemilihan pilkada nanti pada tahun 2024. Karena ini kami sebagai siswa-siswi untuk pertama kali kami pemilu utama, dan ini adanya ini kami semakin tahu. Kemudian ada ini bagaimana pendapat Ade tentang caleg yang memberikan uang atau money politik? Ada yang milih yang mana berdasarkan visi misi atau berdasarkan money politik tadi? Saya lebih memilih visi misinya, karena kalau visi misi itu kan supaya kita tercukupi dengan visi misi tersebut dan kita pun bisa menjadi warga atau masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhan kita. Dari Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan Kongli Saragi, Taruna Global News TV mengabarkan.